Shalom, apa kabar? Berjumpa kembali kita dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Dan sebelum kita bersama mau merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami senantiasa bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sampai pada saat ini kami boleh kembali dipertemukan di dalam perenungan harian. Kami mohon ya Tuhan, Engkaulah yang mengurapi kami semua, baik hamba-Mu di tempat ini dan seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang menonton channel ini. Berikan kami hikmat, kemampuan, Roh Kudus Tuhan yang berkuasa, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melewati firman-Mu ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun yang menjadi dasar nas yang akan kita renungkan pada saat ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai yang ke-38 dengan judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Adapun tema dalam renungan harian ini saya membuatnya yaitu siap melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan tidak selalu mudah. Kadang-kadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu di luar akal kita. Seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri daripada hidup seturut kehendak Tuhan. Namun, hal berbeda yang disaksikan di dalam nas ini setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria dari keturunan Daud. Tuhan berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Tuhan. Anaknya akan dinamai Yesus, yang artinya adalah Allah adalah keselamatan. Dan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, menghadapi berita yang begitu mencengangkan, Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimana mungkin ia dapat mengandung sebab ia belum bersuami. Namun malaikat Gabriel menjawab bahwa Maria akan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Dan anak yang akan dia lahirkan akan disebut anak Allah. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal menurut kita manusia. Tetapi malaikat Gabriel menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria tentu mengetahui konsekuensi atau akibat hamil di luar nikah. Yang pertama, Yusuf
tunangannya akan memutuskan hubungan mereka, dan ia sendiri yang kedua yaitu akan dirajam sampai mati oleh orang Yahudi. Itu bisa kita lihat juga dalam nas yang lain, dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 sampai yang ke-24. Namun bagaimana kita melihat respon Maria sungguh luar biasa. Ia katakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebuah sikap tunduk dan berserah yang bulat dan tidak memperhitungkan harga dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu ya dikasih dan diberkati Tuhan, suatu refleksi diri bagi kita. Adakah sikap tunduk dan berserah itu kita miliki juga saat Tuhan meminta kita taat? Atau adakah kita hitung-hitungan mengenai harga yang harus kita bayar bila kita taat kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, kita belajar dari Maria. Tunduk dan berserah sebulat hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita bersama menghayati bagaimana kebaikan Tuhan dan firman-Nya saat ini kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh izinkan kami kembali boleh merenungkan firman-Mu di saat ini. Kiranya melewati firman-Mu ini, tekad dan kesungguhan hati kami yang semakin serius untuk melakukan kehendak Tuhan bila Tuhan meminta kami mengerjakannya. Kami tidak memperhitungkan untung dan rugi, tetapi bagaimana karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami bisa kami kerjakan dan kami bisa bagi untuk orang-orang di sekeliling kami. Berikan kami hikmat dan keberanian ya Tuhan, untuk senantiasa hidup taat di dalam keinginan dan kerinduan kami melakukan kehendak Tuhan saja. Perlengkapi kami bila kami lemah, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami semua. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.